Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bagaimana, Paman? Salahkah dugaanku? Jangan kau asal tuduh bocah kecil. Apa dasarmu mengatakan aku seorang perampok? Pakaianmu sangat bagus. Kelihatannya terbuat dari lurik yang dikerjakan dengan teliti. Kemudian batiknya juga bagus. Kau juga menggunakan sebuah timang yang pasti terbuat dari emas. Aku yakin tidak masuk akal jika seorang petani kecil hanya dengan sepetak sawah bisa membeli benda semahal itu. Kecuali jika kau merampok. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Panembahan Dwipayana. Dalam seri ke-517 ini, dengan para pemain, Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Naryo sebagai Bresima, Hari Akik sebagai Gajah Wengker, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara benar-benar merasa penasaran dan gelisah. Karena dalam pembicaraan di saat Panembahan Dwipayana menerimanya di pendopo, sama sekali belum menyinggung masalah Parameswara. Untuk memaksakan pembicaraan, Kamaswara juga merasa tidak pada tempatnya. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Panembahan itu? Aku dibiarkannya tersiksa oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak berjawab. Barangkali sang Panembahan tidak mengetahui apa yang bergolak di dalam dadamu, anak mas. Mustahil, Paman. Bukankah Panembahan itu orang yang serba mengetahui? Bukankah Panembahan itu adalah Panembahan yang berusak Durunge Winara, yang sidik paninga, tajam penglihatannya, dan serba mengetahui hal-hal yang orang lain tidak mengetahuinya? Nampaknya kita selama ini terlampau terpesona dengan anggapan semacam itu, anak mas. Padahal itu keliru. Bagaimanapun juga sang Panembahan adalah manusia biasa yang serba terbatas kemampuannya. Bagaimana ia bisa mengetahui tentang seluk-belukku, juga tentang Paman? Tentu sang Panembahan sendiri yang tahu, dan itu pun tentu terbatas. Anak mas Kamaswara tentu masih ingat apa yang diucapkan oleh sang Panembahan. Sebuah kalimat yang sangat arif. Lebih baik mempelajari sebuah ilmu
Akan tetapi digeluti dengan sungguh-sungguh daripada mempelajari banyak ilmu, tetapi tidak sungguh-sungguh atau setengah-setengah. Aku punya pendapat lain, Paman. Apa pendapatmu, Badrawati? Bahwa Panembahan itu pada dasarnya orang yang paling suka menyembunyikan diri, paling suka menyelubungi diri. Itulah yang dilakukan. Ia berbuat, akan tetapi ia tidak suka orang lain melihat apa yang diperbuatnya. Lalu Bagaimana? Kira-kira, ya, Panembahan itu memang dengan sengaja membuat keadaan seperti itu. Nah, anak mas, itu juga pendapat yang patut kau pertimbangkan. Jadi jangan kau berharap kepada anak mas secara khusus. Sang Panembahan itu akan membuka jati dirinya. Dan baru saja aku mendengar sesuatu yang menarik dari seorang cantrik, Paman. apa, Badrawati? Yang mengalami hal seperti itu bukan hanya Paman, akan tetapi juga raja itu. Baginda Singasari, kata cantrik itu, meski yang datang menghadap adalah seorang raja, akan tetapi sang Panembahan belum memberikan kesempatan untuk berbicara, kecuali mempersilahkan untuk beristirahat. Pantas kita tidak melihatnya tadi. Baiklah, aku akan mencoba menenteramkan hatiku. Aku berharap Parameswara benar-benar berada di tempat yang aman. Di dalam lindungan Panembahan itu, tidak ada bahaya yang mengancamnya. Waktu terus beranjak, banyak hal yang kemudian dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon. Kedua orang itu berbaur dengan segenap isi padepokan. Badrawati merasa sangat tertarik dengan sebuah kandang yang dikelola oleh para cantrik yang berisi berbagai unggas. Seekor kutuk atau anak ayam yang baru saja menetas dielus-elus oleh Badrawati. Berbagai pertanyaan tentang cara-cara memelihara unggas dilontarkan oleh Badrawati. Dan para cantrik yang merawat berbagai unggas itu dengan senang hati menceritakan kepada Badrawati. Waktu kemudian beranjak siang, bahkan kemudian bergeser ke arah sore. Kameswara berdebar ketika melihat Putut Gajah Wengker mendatanginya. Apakah Ki Putut ada perlu sesuatu denganku? Oh iya, benar Kisana. Bagaimana Ki Putut? Sang Panembahan mengundang anak Mas Kameswara untuk membicarakan sesuatu. Sang Panembahan berada di Pancuran Widadari. Pancuran Widadari? Ya, itu hanya sebuah nama Kisana. Bukan tempat mandi para bidadari yang sebenarnya. Sang Panembahan hanya mengundang aku? Maaf sebelumnya. Sang Panembahan memerintahkan kepadaku untuk mengundang Kisana Kameswara. Pergilah Kameswara. Tetapi... Bukankah sudah aku katakan, ada kemungkinan Sang Panembahan hanya akan membicarakan persoalanmu hanya 4 mata. Dengan demikian, rahasia dari isi pembicaraan itu akan terjamin, anak mas. Panembahan memang mempunyai kebiasaan seperti itu, Sang Wasi. Untuk menjaga supaya yang mengetahui apa yang dibicarakan tidak diketahui oleh orang lain. Sang Panembahan membiasakan berbicara hanya 4 mata. Nah, Kameswara, apalagi hal itu menunjukkan betapa sangat luasnya wawasan Sang Panembahan. Tentunya banyak di antara orang-orang yang datang menghadap tidak ingin permasalahan yang dibawanya diketahui banyak orang. Baiklah, Paman. Aku akan menghadap Panembahan. Aku berharap Panembahan akan berkenan membicarakan soal itu. Mari Ki Putut. Kemanakah Kameswara itu, Sang Wasi? Panembahan memanggilnya, nak mas. Sang Wasi tidak ikut ke sana? Kuhormati pembicaraan mereka agar tidak terlampau banyak yang mengetahui, anak mas. Jadi aku tidak ikut. Aku akan ikut.
Jangan, Badrawati. Tapi aku ingin ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi. Itu bukan kebiasaan yang baik. Aku harus mencegahmu jika kau berkeinginan seperti itu, Badrawati. Baiklah, paman benar. Pancuran Widodari adalah nama yang diberikan oleh Panembahan Dwipayana kepada sebuah belik sumber air bening yang terletak di sisi timur Padepokan, di kaki Gunung Gangsir. Di sanalah Panembahan Dwipayana menerima Kamaswara sendirian. Tempat itu ditata indah, bagaikan sebuah taman di istana, dirawat dengan sentuhan tangan yang bercita rasa tinggi. Sekali lagi Kamaswara merasa penasaran melihat hal itu. Butut Gajah Wengker kembali ke Padepokan setelah menunaikan tugasnya mengantar Kamaswara. Oh, silahkan duduk, anak mas. Terima kasih, Sang Panembahan. Apa kata anak mas tentang tempat ini? Sebuah tempat yang menyenangkan, Bapak Panembahan. Aku tidak mengira di tempat ini terdapat taman yang asri, yang ditata oleh tangan-tangan yang mempunyai cita rasa tinggi. Sesuai dengan namanya, Pancuran Bidadari. Aku membayangkan seolah bidadari-bidadari pada hari-hari yang khusus turun ke tempat ini untuk mandi dan berenang. Dan kemudian Panembahan yang menjadi pencuri pakaian mereka. Anak mas ada-ada saja. Siapakah yang merancang taman ini, Panembahan? Aku sendiri, anak mas. Oh. Aku yang merancang semua ini. Tetapi tentu bukan aku yang mengerjakannya. Aku sudah terlampau tua, anak mas. Bahkan untuk berjalan kemari, rasanya telah memeras segenap tenaga dan kekuatanku. Menurut penglihatanku, Panembahan masih sangat sehat. Bahkan untuk pekerjaan yang sangat berat, meruntuhkan Gunung Gangsir ini misalnya, tentu bukan pekerjaan yang berat bagi Panembahan. Jika aku memiliki ajian Narantaka, anak mas Kamaswara. Bukan saja ajian Narantaka, namun Bapak Panembahan juga menguasai sebuah ajian yang dimiliki Sukrasana, adik Sumantri yang dipergunakan untuk memutar Taman Sriwedari di Kayangan dan dipindahkan ke negeri Maespati. Ajian itu Bapak gunakan untuk memindahkan sebuah taman dari Kediri ke tempat ini. Oh, anak mas bisa-bisa saja. Akan tetapi Panembahan, terus terang aku merasa penasaran menyaksikan taman ini. Sebuah taman yang asri, yang benar-benar ditata dengan cita rasa tinggi. Bukan orang sembarangan yang bisa membuat taman seperti ini. Hal ini membuatku bertanya-tanya, siapakah Panembahan sebenarnya? Janganlah anak mas menyiksa diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu. Kenapa? Karena aku adalah aku, Dwipayana. Tidak lebih dan tidak kurang. Baiklah Panembahan. Aku akan mencoba untuk tidak menyiksa diri dengan memanjakan rasa penasaran itu. Anak mas, marilah kita sekarang berbicara hal yang penting. Aku mengundang anak mas ke tempat ini sendirian, agar pembicaraan kita ini tidak diketahui oleh orang lain. Aku telah siap, Panembahan, meskipun perasaanku kemudian menjadi sangat berdebar-debar. Kamaswara kemudian menata duduknya, jantungnya berdebar. Kamaswara merasa telah tiba saatnya Panembahan akan mengajaknya berbicara soal Parameswara, anaknya yang hilang. Anak mas telah mengetahui di Padepokan sekarang ada tamu lain. Bagaimana anak mas? Baginda Singasari yang Panembahan maksud? Benar anak mas. Apa yang harus aku sampaikan kepada Panembahan tentang Baginda Singasari itu? Anak mas, meskipun Baginda belum menyampaikan apa tujuannya datang ke tempat ini, yaitu meminta petunjuk kepadaku, aku justru merasa perlu meminta pertimbangan kepada anak mas Kameswara. Karena sebenarnya lah anak mas Kameswara terkait dalam persoalan ini. Maafkan aku Panembahan.
Aku belum paham dengan apa yang Panembahan maksud. Apa yang diinginkan oleh Ken Arok itu sekarang telah tercapai. Ia telah menjadi seorang raja, jabatan tertinggi yang ada di tanah Jawa ini. Apakah ada keinginan yang lain yang melebihi hal itu? Ada, anak mas. Dan yang menjadi pendorongnya adalah rasa cemas. Rasa cemas? Benar, anak mas. Rasa cemas bagaimana, Panembahan? Banyak, anak mas. Tentang garis keturunan Tunggul Ametung, serta kutukan Empu Gandring. Oh, Panembahan. Bagaimana anak mas Kameswara? Sebelum membicarakan masalah yang akan dibawa oleh Baginda Singasari itu, bolehkah aku mengetahui sesuatu? Soal apa, anak mas? Menilik kenyataan yang aku lihat, nampaknya jauh sebelum saat ini, Ken Arok pernah menghadap pada Sang Panembahan untuk meminta petunjuk sesuatu. Anak emas tentu telah meraba jawabnya. Di luar dugaan Kameswara yang mengira Panembahan akan membicarakan soal hilangnya Parameswara anak lelakinya, ternyata Sang Panembahan tidak membicarakan soal itu. Yang dibicarakan justru kedatangan Ken Arok dan persoalan yang dibawanya. Namun demikian, meski Kameswara harus menahan hati, tetapi dia tertarik dengan persoalan yang dibahas itu. Panembahan. Bagaimana, anak mas Kameswara? Sebelum membicarakan masalah yang akan dibawa oleh Baginda Singasari itu, bolehkah aku mengetahui sesuatu? Soal apa, anak mas? Menilik kenyataan yang aku lihat, nampaknya jauh sebelum saat ini, Ken Arok pernah menghadap pada Sang Panembahan untuk meminta petunjuk sesuatu. Anak mas tentu telah meraba jawabnya. Kapankah itu, Panembahan? Setahun yang lalu, atau lebih? Atau beberapa bulan yang lalu? Jika aku harus menceritakan hal itu, panjang ceritanya, anak mas. Ketika itu, sekitar 5 tahun yang lalu, aku melihat sesuatu yang luar biasa di sebuah tempat yang bernama Padang Karautan. Sebuah cahaya yang aneh, yang nampak terang benderang di malam hari. 5 tahun yang lalu, Panembahan? Benar, anak mas. Panembahan menyebut waktu 5 tahun yang lalu. Berarti apa yang disaksikan Panembahan jauh sebelum Ken Arok bertapa di Padang Karautan. Peristiwa yang melibatkan aku itu terjadi belum 2 tahun yang lalu. Panembahan menyebut 5 tahun yang lalu. Menarik sekali. Dan yang lebih menarik adalah bahwa meski Panembahan kelihatan tua dan sakit-sakitan, namun mempunyai kemampuan untuk menempuh perjalanan menuju ke Padang Karautan. Semakin yakinlah aku bahwa Sang Panembahan bukanlah orang yang sembarangan. Meskipun tubuhnya kurus kering tidak bertenaga, akan tetapi aku yakin beliau ini menyimpan ilmu kanuragan yang tinggi. Adakah sesuatu yang sedang kau pikirkan, anak mas Kameswara? Oh, Panembahan, sebenarnya lah aku juga menyaksikan sebuah peristiwa yang aneh di Padang Karautan. Akan tetapi peristiwa itu terjadi bukan 5 tahun yang lalu, yaitu Ken Arok yang sedang melakukan tapa berata di tempat itu. Itukah yang Panembahan maksud? Aku juga pernah mendengar cerita itu, anak emas. Bahkan sebenarnya, atas petunjukkulah Ken Arok itu bertapa di Padang Karautan. Cahaya aneh, seolah sebuah teja atau pulung yang jatuh dari langit itu, terjadi 5 tahun yang lalu. Lalu bagaimana, Panembahan? 7 malam berturut-turut, aku menyaksikan cahaya di Padang Karautan dari sebuah bukit yang lebih tinggi, anak mas. Aku kemudian mencoba mencari jawab. Apakah sebenarnya yang terjadi? Pertanda apakah cahaya aneh yang muncul di Padang Karautan itu? Demikianlah. Sampai pada suatu hari, aku melihat sebuah keributan di sebuah pasar. Seorang pemuda aneh dikeroyok oleh banyak orang. Pemuda aneh itu adalah Ken Arok, Panembahan? Benar, anak mas. Apa yang menyebabkan ia dikeroyok, Panembahan? Pemuda itu makan di sebuah warung, tetapi tidak mau membayar. Menilik perbuatan yang dilakukannya adalah jelas perbuatan yang nakal, ugal-ugalan. Tetapi itulah, anak mas, rahasia para dewa dalam berbagai peristiwa
kadangkala aneh, tidak bisa ditebak, dan ada kalanya bahkan sulit dimengerti. Mengapa justru orang semacam pemuda yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu terdapat pertanda aneh, pertanda sebagai kekasih dewa-dewa? Sejak itulah, Mas, Ken Arok sering datang ke padepokanku. Oh, lalu apakah yang bisa aku katakan, Panembahan? Dapatkah anak Mas membayangkan apakah kira-kira yang menjadi sumber kegelisahan Ken Arok itu? Tidak, Panembahan. Yang menjadikannya gelisah adalah sebuah kutukan. Kutukan? Ya. Ngaleng-ngaleng Ken Arok sirota ngaleng tibane supata bewalase awak mame sira namahe pastra kairing sabda dhamma kang sira kanthi katiban curiga minangka patukon mame padha nemahi palatra. Kutukan apakah, Panembahan? Anak Mas tentu pernah mendengar nama seorang empu yang mumpuni di dalam olah pembuatan keris pusaka. Empu Gandring. Oh, Empu Gandring? Iya. Nama itu sedemikian lekat di hati dan sanubariku, Panembahan. Bersama-sama, aku dan Bapak Empu Gandring pernah bahu-membahu menghadapi kabut setan sumber malapetaka yang pernah memporak-porandakan bumi Belambangan. Kutukan apakah, Panembahan? Maka berceritalah Panembahan Dwipayana tentang kegelisahan yang pernah diutarakan oleh Ken Arok yang dibayangi oleh kutukan Empu Gandring yang mati penasaran akibat dibunuh dengan cara yang tidak terpuji oleh Ken Arok. Kameswara mendengarkan dengan segenap perhatian serta mencoba membayangkan bagaimana kira-kira gejolak kecemasan yang melanda Ken Arok. Apa yang kau cemaskan, anak Mas? Kutukan itu, Panembahan. Kutukan Empu Gandring itu terus menghantuiku. Panembahan, tolong berilah petunjuk kepadaku. Cara apa yang harus aku lakukan untuk menghindarinya? Aku tidak habis mengerti atas apa yang anak Mas Ken Arok lakukan. Alasan apa yang anak Mas pergunakan sehingga anak Mas tega membunuhnya? Aku hilaf, Panembahan. Ketika aku melakukannya, aku tidak sadar. Aku seperti kehilangan kendali. Aku melakukannya begitu saja. Tolong, Panembahan. Panembahan adalah orang yang serba tahu. Sigit Paninggal bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Anak Mas, apakah anak Mas takut menghadapi kematian? Oh, apa maksud Bapak Panembahan? Pertanyaanku, aku kira sudah jelas, anak Mas. Apakah anak Mas takut pada kematian? Semua orang pada akhirnya akan mati, Panembahan. Lalu bagian mana yang anak Mas cemaskan? Panembahan pernah meramalkan bahwa kelak aku akan menjadi raja. Dan aku telah melihat suatu arah bagaimana caranya agar aku bisa mewujudkan ramalan Panembahan itu untuk menjadi raja di tanah Jawa ini. Tetapi bagaimana, anak Mas? Apalah artinya aku bisa menjadi raja dengan adanya kutukan itu? Aku tidak takut mati, Panembahan. Bahkan jika kutukan Empu Gandring itu benar, keris yang aku henjamkan ke perutnya itu akan meminta nyawaku. Tetapi bagaimana dengan anak keturunanku?
Apakah jawaban Panembahan kemudian? Aku belum menjawabnya, anak Mas Kameswara. Lalu? Aku meminta kepada anak Mas Ken Arok untuk memberikan waktu kepadaku memikirkannya. Anak Mas Ken Arok sekarang telah datang untuk menagih janjiku. Itulah anak Mas, persoalan yang akan disampaikan oleh Ken Arok kepadaku. Aku undang anak Mas Kameswara ke tempat ini untuk mengajariku bagaimana aku harus menjawab pertanyaan yang dibawa Ken Arok itu. Aneh sekali Panembahan. Apa yang anak Mas rasakan? Di bagian mana yang aneh itu? Panembahan, mohon Panembahan jangan berteka-teki kepadaku. Aku tidak mampu berpikir terlampau jauh untuk menjawab teka-teki sang Panembahan ini. Teka-teki yang mana, anak Mas Kameswara? Panembahan meminta petunjuk kepadaku. Sedang wawasan Panembahan sedemikian luasnya. Lalu apa yang bisa aku persembahkan kepada Panembahan? Kau salah, anak Mas Kameswara. Di mana letak kesalahanku, Panembahan? Rupanya anak Mas memberikan penilaian kepadaku sedemikian tingginya. Anak Mas menganggap aku serba mengetahui. Anak Mas menganggap aku mampu menjawab berbagai pertanyaan. Anak Mas lupa bahwa aku sebenarnya tetap manusia biasa yang serba terbatas. Aku bukan dewa di langit yang mengetahui mubahmu seinjakan. Bukan salahku jika aku berpendapat demikian, Panembahan. Bahkan kedatanganku ke tempat ini, jauh-jauh sebelumnya Panembahan telah meramalkannya. Panembahan telah mengetahui bahwa aku akan datang ke padepokan ini. Padahal aku sendiri yang memiliki badan wadak, belum tahu kemana akan pergi. Juga pakaian yang aku kenakan ini, rasanya tidak mungkin Panembahan menyiapkan sebuah hadiah pakaian yang sedemikian pas di tubuhku. Yang aku ketahui terbatas, anak Mas. Termasuk apa yang anak Mas sebut itu. Kalau kemudian cocok, itu hanya sebuah kebetulan. Baiklah, Panembahan. Nampaknya sang Panembahan berusaha menghindar dari kenyataan-kenyataan itu. Sekarang, hal apa yang harus aku sampaikan pada Panembahan? Pada anak Mas Kameswara, aku merasa berbicara dengan orang yang tepat. Karena aku berpendapat, anak Mas orang yang paling banyak mengetahui siapa Ken Arok. Sepak terjang apa saja yang telah dilakukannya. Yang paling mendasar bagiku adalah untuk mengetahui bagaimana sikap anak Mas terhadap Ken Arok. Di samping itu, bukankah anak Mas baru-baru ini pergi ke semenanjung di dekat Selat Bali, di dekat Teluk Pangpang? Lagi-lagi Kameswara terkejut. Untuk sesaat lamanya, Kameswara justru terdiam tidak berbicara apapun. Dengan seksama, Kameswara memandang wajah Panembahan Dwipayana. Kameswara mencoba menghubungkan dan mencari persamaan wajah antara Panembahan itu dengan orang yang pernah ditemuinya, orang yang mengaku bernama Prabancana. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.